Salam firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-204 tanggal 23 Juli 2025 diambil dari Mazmur pasal 90 ayat yang ke-8 dengan perikop doa Musa sebagai hamba Allah. Itulah perikop. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Itulah perikop hari ini. Dan sebagaimana biasanya kita tetap menyampaikan pedoman kita selama bulan Juli tahun 2025 dengan topik setia melayani Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dijabarkan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Berdirilah tegak, jangan goyah. Giatlah bekerja untuk Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Jerih payahmu tidak sia-sia. Artinya, bekerja untuk Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, keberhasilan dan berkat akan dilimpahkan oleh Tuhan kepada kita dan tidak sia-sia usaha kita. Itulah pedoman kita selama bulan Juli. Sekarang apa latar belakang daripada perikop ini, bahwa Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu? Artinya kesalahan kita terpampang di hadapan Tuhan dan yang tersembunyi dalam cahaya wajah. Jadi yang tersembunyi itu menjadi bercahaya di depan mata Tuhan. Kesalahan kita terpampang dan yang tersembunyi bahkan bercahaya. Artinya yang mungkin tidak kita perhitungkan, tapi justru itu bercahaya di muka Tuhan. Hati-hati kita dalam menjalankan kehidupan kita. Apa latar belakang daripada perikop ini? Kita lihat di sini. Ayat ini berbicara mengenai bagaimana Tuhan mengetahui segala sesuatu tentang manusia, termasuk dosa dan kelemahan kita. Jadi bagaimana bisa Tuhan mengetahui segala kelemahan kita, termasuk dosa dan apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan kita, diketahui oleh Tuhan dari segala sudut. Ayat ini menekankan kesadaran dan penglihatan Tuhan terhadap hati dan tindakan kita yang menciptakan kesadaran akan pentingnya bertobat dalam kebenaran. Jadi, kalau memang semua perbuatan kita terpampang dan terlihat di wajah Tuhan, maka disinilah kita diperlukan untuk bertobat dalam kebenaran. Para ahli Alkitab menjelaskan bahwa bagian ini mengajak umat untuk merenungkan hidupnya dan untuk melihat kembali pada kesalahan yang telah dilakukan.
merenungkan pola hidup dan melihat kesalahan yang sudah dilakukan, sekaligus mengusahakan segala beban dan dosa kepada Tuhan. Jadi artinya menyerahkan segala beban dan dosa kepada Tuhan. Ini adalah merupakan panggilan untuk hidup sadar dan bertanggung jawab akan setiap tindakan yang dilakukan. Itu. Jadi sadar apa yang kita lakukan harus benar-benar kita renungkan. Karena Tuhan memiliki pengetahuan yang sempurna tentang segala sesuatu, termasuk dosa-dosa dan rahasia yang ada dalam hati manusia. Jadi Tuhan memiliki pengetahuan yang sangat sempurna tentang dosa-dosa kita dan apa saja yang terjadi pada diri manusia. Inilah latar belakang perikop ini, bahwa kesalahan kita terpampang di mata Tuhan, dan bahkan yang tersembunyi pun menjadi bercahaya di wajahnya Tuhan. Maka untuk itu kita tidak mampu mengembangkan tindakan dan pikiran di hadapannya. Dengan memahami ini, kita diingatkan untuk hidup dalam kebenaran dan transparan di hadapan Tuhan. Jadi hidup dalam kebenaran dan transparan di hadapan Tuhan. Artinya jelas apa adanya kita di hadapan Tuhan. Itulah yang dikatakan bahwa segala sesuatu Tuhan mengetahui tentang diri kita. Mengajak kita untuk transparan. Karena latar belakang ini, maka kita selalu diingatkan untuk hidup dalam kebenaran dan transparan di hadapan Tuhan. Karena tidak ada tersembunyi di dalam diri kita. Tuhan mempunyai pengetahuan yang sempurna. Dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 4 dikatakan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apabila aku duduk dan berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau mengamati aku jika aku berjalan atau berbaring. Segala jalanku Engkau tahu. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, lihat ya Tuhan, Engkau sudah mengetahui semuanya. Apa-apa yang belum kita bicarakan Tuhan tahu. Jadi kita tidak ada alasan bersembunyi di balik kelakuan kita yang kurang baik. Kita harus terus terang. Dan semua terang benderang di hadapan Tuhan. Satu pun tidak ada yang tersembunyi. Sekarang kita lihat apa tujuan daripada pernyataan itu. Kalau memang semua di hadapan Tuhan nyata kesalahan kita, bahkan yang tersembunyi pun, apa tujuan daripada perikop ini? Tujuan utama dalam perikop ini adalah pentingnya pengakuan atas dosa-dosa yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kuncinya adalah pengakuan kita atas dosa-dosa kita yang tersembunyi. Tidak perlu ada yang kita tutupi sedikit pun. Contoh,
Kadang-kadang kita dalam berbuat sedikit pun, berbuat kesalahan, itu tetap bercahaya di depan Tuhan. Kadang-kadang kita mungkin bahwa itu tidak dilihat. Contoh misalnya, ada kembalian daripada uang waktu kita belanja. Kita belanja misalnya 58.000. Kita berikan sama dia 100.000. Tapi dikembalikan misalnya 62.000. Ini kelebihan 20.000. Apakah kita menerima uang tersebut, kita anggap ini sebagai hadiah bagi kita? Disinilah. Dan ini apabila itu kita terima uang itu, inilah yang menjadi tersembunyi dan bercahaya di wajah Tuhan. Memang kita tidak salah, ya. Tapi kita mengetahui kalau uang kita diberikan lebih, kita belanja 58.000 tapi dikembalikan 62.000, kelebihan 20.000, kita tahu. Tapi kita tidak sampaikan kepada yang bersangkutan. Harusnya, wah, ini uangnya lebih, kembalikan 20.000, 42. Itu yang namanya. Tapi kalau apabila itu kita diamkan, itulah dosa yang tersembunyi. Awalnya kita tidak mengatakan itu dosa karena bukan kesalahan kita. Tetapi dari segi kejujuran berhadapan dengan orang lain, itu dosa yang tersembunyi dalam diri kita. Itulah contoh-contoh konkret yang tersembunyi itu. Tersembunyi di dalam diri kita merupakan cahaya di depan Tuhan. Jadi sekecil apapun yang ada di dalam diri kita itu menjadi bercahaya di depan Tuhan. Terlihat. Maka dikatakan, jadilah kita berjalan apa adanya dengan kebenaran. Kalau memang pengembalian lebih, kita kembalikan kepada mereka. Karena mereka tidak tahu. Ya, itulah dikatakan dosa yang tersembunyi. Awalnya kita menganggap itu tidak dosa, tapi begitu pulang kita, itu dicatat oleh Tuhan dan dilihat oleh Tuhan. Kamu tidak jujur dalam hidup. Kira-kira begitu. Ya, itulah dosa yang tersembunyi. Jadi tujuan daripada pentingnya pengakuan atas dosa-dosa yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Nah, dalam konteks ini mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa menyembunyikan segala kesalahan kita dan Tuhan, ya, kesalahan kita dari Tuhan tidak bisa kita sembunyikan dari Tuhan apapun itu. Menurut kita tidak salah, tapi menurut Tuhan itu sudah salah. Itu tidak bisa kita sembunyikan, pasti akan dibuka oleh Tuhan. Kesalahan kita dari Tuhan karena Dia mengetahui setiap perbuatan kita. Jadi dalam hal ini pentingnya sikap dan perilaku jujur dalam setiap tindakan kita. Itu tujuannya. Jujur dalam setiap tindakan kita. Para teolog mengatakan, ya, sering menekankan bahwa dengan mengingat kesalahan kita, kita bisa lebih bersyukur atas karunia Tuhan yang telah mengampuni kita. Jadi dengan kita mengingat segala kesalahan kita, kecil atau besar, kita semakin bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Inilah kunci untuk hidup yang berkenaan kepada Tuhan. Apa itu? Hidup sempurna, menyenangkan hati Tuhan. Apakah kita bisa hidup sempurna dan menyenangkan hati Tuhan? Mari kita lihat Roma 12 ayat 2.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang berkenaan kepada Allah dan yang sempurna. Yang sempurna di sini adalah menyenangkan hati Allah. Itulah disebut kita bisa sempurna apabila sudah menyenangkan hati Allah. Siapa yang menyenangkan hati Allah di dalam Alkitab? Yang Allah terus terang mengatakan adalah Yesus. Pada saat dia dibaptis dan begitu keluar dari air, langit terbuka, ada suara dari Allah. Dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenaan, dia menyenangkan hatiku. Itulah pernyataan daripada Allah. Kalau kita lihat Matius pasal 3 ayat 17. Waktu Yesus dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Menyenangkan hati Tuhan. Kita pun diajak dalam Roma pasal 12 ayat 2. Supaya kita mengetahui apa yang berkenaan kepada Tuhan dan yang menyenangkan hatinya. Di dalam topik kita bulan Juli, setia melayani Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya, menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Apa pesan moral daripada perikop ini? Pesan moral dari ayat ini adalah menekankan pentingnya kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan perlunya kita bertanggung jawab terhadap tindakan kita. Jadi kalau Stephen Covey mengatakan everybody freedom to choice dan everybody must be responsibility to his choice. Artinya semua orang bebas untuk menentukan pilihan dan semua orang bertanggung jawab atas pilihan. Itulah di sini dikatakan pesan moralnya di sinilah kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan perlunya kita bertanggung jawab terhadap tindakan kita. Kalau sudah kita bawa-bawa Tuhan dalam diri kita, tentu bertanggung jawab atas tindakan kita. Apakah kita pengikut Yesus? Tapi begitu ada ajakan di sana, main leng, main kartu, kita ikut-ikutan sampai semalaman. Coba, di situ sudah kita membawa-bawa kehadiran Tuhan di hal-hal yang tidak perlu. Dan ini ada pengalaman spiritual saya dengan Tuhan. Pada saat saya main judi dan menang 70.000 tahun 94, ya. Waktu 94 70.000 itu sangat mahal. Dan saya pulang jam 4 pagi ke rumah. Dan saya menang. Berarti happy, gembira. Tapi sebelum saya tidur, saya mohon penjelasan daripada kemenangan saya ini. Apakah ini dibenarkan oleh Tuhan? Saya menang dan berhasil. Dan belum beberapa menit saya tidur, saya di alam bawah sadar ada merupakan suatu panggilan dan ada bertanya kepada saya, siapa yang menciptakan kamu? Jawabannya gampang, Tuhan. Dari mana kau diciptakan?
Jawabannya juga mudah. Dari tanah liat. Dari mana napas itu diberikan kepadamu? Gampang. Dari hidung masuk dalam diri saya. Penjelasan terakhir. Kalau saya berada dalam dirimu, saya tidak senang kau bawa seperti di tempat yang kau lakukan itu. Jadi Tuhan Allah tidak senang. Jadi kalau begitu, mengapa kita harus lakukan? Kalau Allah tidak senang. Dan kita juga berusaha untuk manusia sempurna, menyenangkan hati Allah. Kalau Allah tidak senang, ya udah, jangan kita lakukan. Maka berhentilah yang memang kehendak duniawi dibandingkan dengan kehendak Allah. Maka dikatakan jangan serupa dengan dunia. Berubahlah dengan budi pekertimu, dengan perubahan apa yang baik, yang sesuai dengan keinginan Allah dan menyenangkan hati Allah. Itu jawabannya. Sekarang kita masuk dalam poin yang keempat. Apa implementasi daripada perikop ini atau penerapannya? Bagaimana? Setelah kita tadi melihat pesan moralnya, ya, dengan ungkapan dosa-dosa kami tersembunyi menjadi cahaya wajahmu, kita diajak untuk merenungkan semua perbuatan kita, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, tidak terlepas dari pengawasan Tuhan. Tadi sudah kita nyatakan dalam tujuan, dalam Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai dengan 4. Semuanya jelas dan terang benderang di hadapan Tuhan tentang perlakuan dan tindakan kita. Jadi pesan moralnya selalu hidup jujur dalam kebenaran Tuhan. Sekarang apa implementasi? Dalam implementasi ayat ini kita dipanggil untuk mengalami hidup yang lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menyadari bahwa setiap perkataan dan perbuatan kita berada dalam pengawasannya. Jadi ada dalam pengawasan Tuhan. Tidak ada yang luput dari penglihatan Tuhan, apapun kita jalankan. Nah sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang perlu kita lihat? Kita sebaiknya berusaha untuk menghindari dosa, tidak menyembunyikan kesalahan kita, melainkan menggantinya dengan pengakuan dan pertobatan. Jadi kesalahan-kesalahan kita yang tersembunyi kita gantikan dengan pertobatan dan pengakuan kepada Tuhan. Itu lebih baik. Dalam kehidupan kita sehari-hari mengakui kesalahan kita, perbuatan kita, sehingga dengan demikian itulah sebabnya kita di situ sudah mengucap syukur kepada Tuhan atas karunia dan rahmat yang diberikan oleh Tuhan. Jadi dikatakan bahwa sudah melihat perbuatan kita, pikiran kita sangat dihargai oleh Tuhan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari jelas, jadi menggantikan ya dosa yang tersembunyi menjadi pertobatan. Nah, seperti dalam Mazmur pasal 139 ayat 23 sampai 24 dikatakan, selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku, ujilah aku, dan ya, ketahuilah pikiran-pikiranku.
Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kita berbicara masalah pikiran dilihat oleh Tuhan. Pikiran Daud dihargai oleh Tuhan, ya, dan sangat dengan itu membuat perjanjian dengan Daud. Ada 2 perjanjian Tuhan dengan Daud, dengan menghargai pikiran-pikiran Daud. Coba kita lihat, waktu Daud berada di istana dengan megah, dengan kayu ares dari Libanon yang sangat indah, dia bicara kepada Nathan, "Nathan, saya akan membangun bait suci karena saya lihat kemah perjanjian Tuhan atau tabut perjanjian Tuhan berada di kemah mengembara. Saya akan bangun." Baru pikiran Daud seperti itu, Allah langsung merespon kepada Nathan. Nathan, sampaikan kepada Daud. Bukan dia yang membangun bait suci bagiku, tapi keturunannya lah kau berikan untuk membangun bait suci, yaitu Salomo. Kemudian sampaikan kepada Daud, dari keturunannya menjadi raja segala raja, pemimpin dunia. Pemerintahannya berada di kota Sion selama-lamanya. Itu setelah afterlife di New York, Jerusalem. Dunia baru dan langit baru, Sion, tempat pemerintahannya. Walaupun kenapa Tuhan Allah menggerakkan pikiran Daud? Maka waktu pertanyaan saya waktu lalu, mengapa ya ada 2 perjanjian kepada Daud? 1, anakmu membangun rumah bagiku. 2, dari keturunanmu menjadi raja segala raja, itu Yesus. Ini didasari atas pikiran Daud yang sangat-sangat mulia. Allah mengatakan, "Saya mengembara dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, tidak pernah mengeluh." Itu kata Tuhan. "Dan saya tidak pernah menyanyikan kepada hakim-hakim dan Israel, nabi-nabi. Kenapa tidak dibangun bagi saya bait suci? Saya merencanakan." Tapi dengan spontan Daud memikirkan seperti itu, membangun rumah bagiku, maka saya sangat menghargai dia. Maka sebelum ajalmu tiba dan setelah kau nanti meninggal, keturunanmu saya bikin membuat bait suci bagiku. Itulah Salomo, dengan membangun bait Allah selama 48 tahun. Dan dari keturunanmu lah menjadi raja segala raja. Itulah Yesus Kristus. Dari pikiran dihargai oleh Tuhan. Maka marilah kita berpikir positif, berpikir yang baik. Tuhan akan menghargai. Itulah implementasi daripada perikop ini. Mari kita berpikir jernih dalam setiap tindakan kita, karena Tuhan melihat yang tersembunyi kesalahan kita. Selama kita tidak memikirkan hal-hal yang negatif, maka Tuhan tidak akan melihat kesalahan kita. Sepanjang kita berpikir negatif, Tuhan menghargai itu. Tapi begitu kita berpikiran negatif, walaupun itu kita pikirkan, belum kita lakukan, tapi pikiran negatif, Tuhan melihat itu. Maka mulai sekarang berpikirlah positif dalam hidup kita sehari-hari, karena Tuhan melihat pikiran yang tersembunyi yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Mari kita berjalan dalam hidup ini jujur dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.